Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan belajar dan mengenal bahasa pemrograman. Oke, ini daftar isi yang akan saya jelaskan pada video ini. Dan untuk yang pertama ialah pengertian bahasa pemrograman. Oke. Nah, ini pengertiannya. Pengertian bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Dan yang kedua, jenis-jenis bahasa pemrograman. Kita mulai dari PHP. PHP, Hypertext Processor, adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Ninja, dan Lightspeed. Yang kemudian ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya, Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang, menyesuaikan platformnya. Misalnya, berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Ada Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat menjalankan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dalam kurung interpretatif dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Yang berikutnya ada Ruby. Bahasa pemrograman berbasis skrip yang berorientasi pada objek. Ruby dikembangkan oleh programmer asal Jepang bernama Yukihiro Matsumoto dalam kurung Mats pada tahun 1993. Ia mulai membangun Ruby dengan tujuan menciptakan bahasa pemrograman yang dapat ditulis secara efisien. Selanjutnya ada C. Bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi dalam kurung General Purpose Programming Language, mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software pengolah gambar, image processing, hingga compiler untuk bahasa pemrograman. Di mana sih banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya adalah PHP. Yang terakhir ada Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman modern disajikan secara statis yang berjalan pada platform Java Virtual Machine dalam kurung JVM. Kotlin menggunakan compiler LLVM yang artinya dapat dikompilasi ke dalam kode JavaScript. Bahasa pemrograman yang satu ini banyak diminati oleh para developer, terutama bagi kamu yang ingin jadi developer Android, pakailah bahasa yang satu ini. Oke, next kita bagian ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke PHP. Kelebihan dari PHP ialah bersifat open source, lebih fleksibel, bantuan dan dukungan library support, pemuatan yang lebih cepat, platform yang mandiri dan berdiri sendiri, lebih user friendly termasuk kepada pemula, dan lebih stabil. Ini kekurangannya, keamanan yang kurang terjamin, tidak sesuai untuk pengembangan aplikasi web yang besar dan kompleks, performa yang lemah, tidak sesederhana bahasa pemrograman terkini. Nextnya kita masuk ada Java. Kelebihan Java itu membuat aplikasi yang fleksibel, membuat library yang lengkap, berorientasi pada objek, menulis coding lebih sederhana, mendukung native method.
Kekurangannya ialah membutuhkan memori yang banyak, mudah dekompilasi, grafik user interface atau GUI yang kurang menarik. Selanjutnya Python. Kelebihannya ialah mudah dipelajari, mudah diaplikasikan, dukung IoT, fleksibel, meningkatkan produktivitas, free, dan open source. Kekurangannya ialah kurangnya dukungan multiprosesor, lebih sedikitnya developer yang berpengalaman, tidak ideal untuk memori intensive task, kurang populer untuk mobile app development, yang terakhir batasan desain. Berikutnya kita ada Ruby. Kelebihannya memiliki sintaks sederhana, bahasa pemrograman berbasis objek OOP, hemat waktu, keamanan yang tinggi, open source, memiliki garbage collector, mengusung konsep single inheritance. Kekurangannya, performa cenderung lebih lambat, fleksibilitas tinggi bisa menjadi kendala, popularitas masih kurang. C. Kelebihannya ialah tersedia hampir di semua jenis komputer, bersifat portable, banyak struktur, lebih mudah dipahami, dan manipulatif. Kekurangannya terlalu fleksibel dan pointer. Yang terakhir adalah Kotlin. Kelebihannya ialah lebih ringkas, dapat dioperasikan dengan Java, mudah dipelajari, mampu meminimalisir kesalahan, memiliki fitur-fitur yang beraneka ragam. Kekurangannya, kecepatan kompilasi yang berfluktuasi, komunitas Kotlin masih cukup sedikit, Kotlin developer masih sulit ditemukan. Kita memasuki bab 4. Contoh sintak dasarnya. Ini PHP. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Ini Java. Ini Python. Ini Ruby. Ini C. Dan terakhir Kotlin. Ya, sekian dari penjelasannya yang saya kasih kepada kalian. Semoga kalian paham dengan apa yang saya kasih di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.